Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Di hari yang ke-25 di bulan Juli ini kita akan disapa dua bacaan firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Karena atas perkenan Tuhan kami boleh memasuki hari Tuhan yang baru. Kami akan melakukan segala karya kami sepanjang hari ini ya Bapa. Biarlah kami boleh mendasarinya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih karena kami sudah disediakan dua bacaan firman-Mu yang akan menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau urapi kami dan siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua bacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-35. Ayat yang ke-18 dan bacaan yang kedua dari Efesus 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku akan menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Bacaan yang kedua, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Judul renungan pada pagi hari ini saya memberikan judul Kidung Pujian bagi Allah. Pernahkah kita di dalam kehidupan kita selama di dunia ini ada satu masalah yang begitu besar yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan masalah itu membuat kita menjadi ketakutan yang luar biasa. Membuat kita menjadi khawatir yang luar biasa. Mungkin saja kita merasa tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkah karena begitu besarnya, beratnya beban kehidupan yang kita alami. Sampai mungkin rasanya kita tidak bisa memuji Tuhan lagi. Karena begitu besar kekhawatiran yang kita alami. Karena begitu besar masalah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Dari bacaan Mazmur pasal yang ke-35 ayat 18 ini mengajak kita untuk memuji Tuhan apapun keadaan kita. Melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan akan membebaskan kita. Melalui pujian yang kita naikkan, pertolongan Tuhan akan datang dan sekaligus membebaskan kita dari segala persoalan yang menempa kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita pujilah Tuhan sementara kita sedang mengalami segala pergumulan kita. Baiklah dengan mulut kita diberikan mulut untuk memuji Dia, mengucap syukur, pujikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, apapun yang kita lakukan, baik kita berkendara, baik kita di sawah, di kebun, di usaha dagang kita, di pasar, dimanapun kita berada, baiklah dalam setiap langkah kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, mari kita belajar untuk menaikkan puji-pujian bagi Allah dalam nyanyian kidung baru kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan selalu memberkati segala apa yang kita kerjakan, karena Ia memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita untuk memuji Allah kita. Dan biarlah kita dalam setiap
kehidupan kita belajar untuk memuji Tuhan. Baik di dalam doa pun kita memuji Tuhan. Apapun keadaan kita, aku mau tetap menyanyi bagi Engkau ya Bapa. Aku tetap mau memuji dan memuliakan Engkau. Aku percaya ada kuasa dan puji-pujian di dalam nama Tuhan. Dalam bacaan yang kedua yang kita baca dalam perikop ini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi adalah bagian hidup kita sebagai orang yang percaya. Nyanyian, pujian, dan penyembahan bukan hanya diterima oleh Allah dari mereka juga yang ada di dunia ini, tetapi orang-orang yang sudah masuk ke surga pun ikut bernyanyi, dan mereka menyanyi suatu nyanyian baru bagi Allah kita, yaitu nyanyian baru atas keselamatan yang telah mereka dan kita terima dari penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bernyanyilah, bersoraklah dengan segenap hati kita. Kita tidak boleh menyanyi dengan bermain-main atau bernyanyi untuk menerima pujian dari orang-orang lain. Kita yang menerima pujian, bukan Allah yang menerima pujian. Kita bernyanyi hanya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan yang telah menolong serta menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, menyanyi puji-pujian bagi Allah dalam penyembahan yang baik, baik di gereja, dalam ibadah-ibadah kita, di dalam kelompok-kelompok paduan suara, di dalam ibadah-ibadah kelompok-kelompok, di dalam ibadah-ibadah rumah tangga, kita baiklah memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kenapa dengan segenap hati? Karena Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh bernyanyi bagi Dia dalam penyembahan? Dan begitu juga dalam roh dan jiwa kita ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mengapa nyanyian atau pujian nyanyian itu begitu penting untuk kita? Karena dengan bernyanyi kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita di hadapan Tuhan. Bagi kita yang setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, pasti bisa bernyanyi untuk Dia. Kita mengucap syukur. Tuhan tidak melihat bagus, merdu tidaknya suara kita, tapi Dia melihat hati kita. Tentu dan pasti Dia memberkati. Apapun yang terucap adalah puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam pujian kita bisa memohon, kita juga bisa dalam pujian kita bisa menyesali kehidupan kita. Dalam pujian kita bisa melakukan penyembahan. Dengan mulut kita sendiri kita boleh mengucapkan penyembahan untuk Dia. Tentu saja semuanya itu adalah untuk tujuan yang mulia, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan yang telah terlebih dahulu memberkati dan menebus kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita mulai belajar di dalam kehidupan kita untuk mengucapkan, untuk menaikkan kidung pujian bagi Allah kita yang sungguh luar biasa, yang sudah memberkati kita dalam setiap karya kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat berkarya pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, apapun keadaan kami ingin tetap untuk bernyanyi. Kami mau memuji nama Tuhan dengan pujian dan nyanyian yang baru dari hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya ada kuasa yang luar biasa dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan.
Dan biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini diberkati. Jauhkan kami dari segala kuasa yang membahayakan kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.